Habis sih Habis. pembahasan kita. Jadi nah mungkin kalau misalkan orang yang belum nonton ini, harusnya kita bilang spoiler warning ya di awal. Iya Ya udah. udah, Spoiler alert. ya udah kami kasih tahu ya. Video ini kami bakal ngebahas keseluruhan filmnya dan ngasih tahu sudut pandang kami, penilaian kami yang kami lihat gitu. Gimana Forrest Gump ini sebagai sebuah film gitu. Halo semuanya, kenalin nama aku Gary. Nama Gurian. Oke, selamat datang di konten video habis nonton episode 0. Jadi ini video pembahasan film kami. Setiap kami nonton film, kami tuh punya kebiasaan untuk ngebahas film yang habis kami tonton. Nah, jadi bedanya kali ini, tiap pembahasan kami bakal bikin videonya. Itu ya kayak review atau mungkin sudut pandang atau penilaian kami juga di videonya lewat cerita-cerita, penokohan, teknis dan sebagainya. Karena kebetulan kami itu juga senang nonton film. Dulu kami pernah juga bikin video Ya dulu pernah juga bikin video kayak gini. Mirip-mirip lah, tapi lebih ngebahas kayak rekomendasi film. rekomendasi top 5 top 5. Ada top 5 yang terbaik, ada top 5 terburuk. Cuman waktu itu cuma untuk tugas aja, tugas kampus. Sekarang kami bikin lagi, tapi mungkin tiap video yang bakal datang kita tuh cuma fokus di satu video. Nah untuk sekarang kita berdua yang bakal ngebahas sebuah film yang barusan kami tonton, itu tuh judulnya Forrest Gump. Nah sedikit informasi soal Forrest Gump sebelum masuk ke pembahasannya dulu. Premis dari Forrest Gump itu sendiri, Forrest Gump ini cerita tentang seorang pria dengan kecerdasan di bawah rata-rata, tetapi memiliki hati yang baik dan secara tidak sengaja terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Amerika Serikat di paruh kedua abad ke-20, dan di saat yang bersamaan ia berusaha untuk menemukan kembali cinta di masa lalunya. Nah itu premisnya. Film Forrest Gump ini diperankan atau tokoh itu dimainkan oleh Tom Hanks, salah satu aktor yang sangat dan ternama. Jadi film Forrest Gump ini film ini dibuat di tahun 1994, diperankan oleh Tom Hanks. Sama kayak premisnya tadi, menceritakan seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, ada beberapa aspek yang mungkin bakal kita bahas soal film Forrest Gump ini. Mungkin baik itu dari ceritanya, penokohannya, aktingnya, atau mungkin pesan yang mungkin mau disampaikan di film ini. Dan juga ada beberapa notes sih yang aku udah persiapkan yang mungkin bisa dibahas juga nanti di dalam film Forrest Gump. Tapi sebelum masuk ke pembahasan mendetail soal Forrest Gump, biasanya kita ngerating tiap film yang kita tonton tuh dari 1 sampai 10. Nah, untuk Forrest Gump 1 sampai 10. Aku dulu. Karena latar belakang dulu ya, kayak aku tuh emang suka film-film yang kayak slice of life gitu, heartwarming film. Ada banyak nama yang bisa kita sebutkan. Ada Gift, itu film Chris Evans, film-film tipikal kayak gitu. Sama juga kayak film yang dimainkan sama Tom Hanks juga, A Man Called Otto. Aku ngerasa tuh vibes-nya sama Forrest Gump. Jadi dari 1 sampai 10 aku nilainya 8 sih. 8. Bagus. Aku juga suka film-film tonton segitulah. 2000 ke bawah. Oke. Ya sama sih untuk genre film yang slice of life atau kayak biasanya orang nyebutnya kayak film feels good movie gitu. Feels good movie. Yang ditonton tuh bukan untuk kayak nyari ini ceritanya gini, plot twistnya gini, pengembangan karakternya gini, villainnya gini, teknik editingnya gini, warnanya gini, tapi lebih kayak yang dicari di filmnya tuh kayak ini kayak pendekatan lebih ke hati aja gitu. Jadi kayak buat kita tuh merenung ya. Iya, mungkin kalau Gary tadi bilang kayak ada beberapa film yang bisa dibilang mirip kayak Man Called Otto, Gift tadi. Terus juga kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton kayak The Intern, itu ada siapa namanya tuh? Lupa. The Intern itu bagus juga. Terus juga ada filmnya rata-rata film Tom Hanks sih yang kayak gitu yang berarti dia memang cocok untuk meranin
apa cerita-cerita kayak gitu ya, cerita feels pemeran. good, cerita enak. Tapi sebelum masuk ke mendetail juga, kayak sepanjang film itu kan kurang lebih kan 2 jam 22 menit kalau nggak salah filmnya Iya, iya. durasinya. Sutradara siapa sutradara? Sut- Sutradara Laura Basuki. Salah. 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 Sutradara Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Jadi apa ya, kayak sepanjang film tadi kan aku ngerasa tuh filmnya tuh soal kehidupan kan. Kayak roda kehidupan aja. Tapi kan pacingnya kan pacing. Iya. Penceritaannya tuh mulai dari awal sampai akhir keseluruhan kisah soal Forrest Gump. Jadi di film ini nih, Forrest Gump itu adalah nama tokoh yang diperankan sama Tom Hanks. Jadi itu tuh nama orang. Ini nih menceritakan soal kisah hidup dia. Tapi kan terkesan lama ya. Mungkin kalau beberapa orang nonton ini tuh kayak ngantuk, cok. Ngantuk. Sebenarnya kalau kita nonton juga tadi di awal-awal film emang rada ngantuk memang. Emang agak ngantuk juga. Soalnya kayak cuma nyeritain dia lari aja kan. Lari. Aku bisa lari nih. Banyak klip-klip yang bertebaran di internet adegan-adegan film Forrest Gump ini tadi. Mungkin teman-teman kalau misalkan pernah ngeliat udah nonton terus ngeliat banyak scene di dalam filmnya, juga bakal familiar gitu sama adegan-adegan di dalamnya. Kalau aku bilangnya banyak klip-klip di Forrest Gump ini dipakai ke video-video motivasi biasanya. Iya, video-video motivasi. Oh iya, dan juga ternyata Forrest Gump ini sebuah adaptasi dari sebuah novel dari tahun 1986, karyanya Winston Groom. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu Winston Groom, Nah, ini boleh di-share nanti. Ya. Oh ya, tadi aku belum ngerating juga. Aku ngerating boleh lah. 8,5 lah, 8,5. 8,5 karena 8,5 karena secara pribadi memang suka film-film yang kayak film feels good tadi yang heartwarming gitu, kayak jadi kayak itu tuh ngasih kayak motivasi sendiri aja gitu kan. Nih, ada beberapa note yang mau aku bahas di dalam film ini nih. Ya. Ini bantuan sama AI juga, ChatGPT. Biar bisa berkembang pembahasan itu karena kita videoin. Ya, setidaknya ada diskusi di dalam ini nih. Poin yang pertama, niat di balik film. Nah, niat di balik film. Jadi, Forrest Gump ini, kalau menurut gue pribadi, apa sih yang mau disampaikan sama si direkturnya? Apa yang mau disampaikan lewat film Forrest Gump ini? Dengan lika-liku si Forrest Gump, dengan kehidupannya yang random aja, yang banyak dikira dia tuh IQ di bawah rata-rata, tapi bisa ngebawa dia ke apa ya, kisah hidup yang beragam gitu. Nggak make sense lah untuk orang yang dibilang dia tuh di bawah rata-rata tapi kehidupannya kayak itu. Apa sih yang mau disampaikan dia? Mungkin kalau pandangan secara awam ya, secara awam kayak Forrest Gump ini coba untuk nyampaikan kayak kalau kau udah ngelakuin sesuatu ya lakuin itu, lakuin aja, nggak usah pikirkan yang lain, lakuin aja. Mungkin kayak kalau kita bisa lihat tadi ada scene yang dia tiba-tiba masuk tentara angkatan darat. Siapa sangka coba dia yang awalnya orang masuk tentara ya, dia cuma bisa ngelakuin satu hal ya sungguh-sungguh di situ. Dan jadi akhirnya dia sukses kan. Dan dia masuknya karena dijanjikan masa depan yang baik aja. Iya. Setelah lulus, masuknya. Dia nggak mikir apa kayak. Nanti aku masuknya kayak mana? Masuk kemana nih? Nanti tes nih gimana? Ada. Masuk aja. Lakukan aja yang terbaik di sana. Terus apa lagi? Kalau misalkan ngeliat urutan itu tadi, mulai dari awal pas dia udah bisa berlari, dia dapat beasiswa karena dia itu bisa lari, masuk kampus kan, setelah lulus kampus punya prestasi di football ya? Di American football. Dapat lulus dari sana, masuk angkatan darat, yang mana dia bisa loh masuk angkatan darat. Dia bisa ngerakit senjata, ikut perang Vietnam ceritanya di sana. Terus dan dapat medali kehormatan. Cuman karena lari. Iya. Lari yang membawa dia kabur. Padahal itu seolah-olah ada, sebenarnya kita bisa ngeliat juga kan kayak tafsiran makna dari lari kan bisa jadi kayak kabur gitu, kayak benar. Bisa melarikan jadi kabur, diri. Melarikan diri. Tapi ini malah ngebawa dia ke hal-hal yang jujur aja menakjubkan. Dia ada di, kalau di sini kan premisnya kan bilang dia
hadir di peristiwa-peristiwa penting Amerika Serikat. Dan itu tuh di dalam film juga nge-highlight tuh setiap momen-momen kematian presiden-presiden Iya, Amerika. kematian tokoh-tokoh penting lah, Tokoh-tokoh penting. tokoh-tokoh penting. Selalu ada dia, mulai dari apa tadi ya, kalau misalnya jadi cameo ya istilahnya. Ada Elvis Presley, satu. Ada John F Kennedy. John F Kennedy, ada sampai musisi John Lennon. ada John Lennon John di dalam Lennon. itu tuh. Jadi ada apa? Kalau misalkan teman-teman tuh banyak ngikutin dan punya banyak referensi soal Amerika, mungkin bakal cukup terhibur lah dengan banyaknya cameo yang ada di dalam Forrest Gump ini. Nah mungkin kalau untuk kita bahas tadi soal lari tadi yang punya multi tafsir tadi, kayak lari terus lari karena kayak di awal film, nggak di awal film banget, tapi kayak ada satu tokoh yang dekat banget sama si Forrest, Si Jenny yang selalu nyuruh kayak Forrest ini untuk lari, apapun yang kau lakukan lari. Mungkin ada multi tafsir yang bisa kita serap di situ ya, kayak lari yang dimaksud Jenny adalah kayak kabur aja gitu, tapi mungkin yang tercerna Ditangkap, sama Forrest mungkin kayak lari itu untuk mulai. Lari kayak lebih ke mulai, karena kayak pertama kali dia lari yang memang betul-betul dia bisa lari, karena dia memulai hidup dia di situ. Kayak yang pertama hidup dia ini terkekang karena kakinya yang jelek, punggungnya nggak lurus, skoliosis. Jadi kayak dia tuh harus diterapi, kakinya tuh disangga gitu, kayak besi-besi gitu, dan akhirnya disuruh lari malah bisa. Dalam keadaan tersangga kayak gitu dipaksa lari gitu, karena yang tadi itu niatnya mau kabur, pada akhirnya dia bisa. Disitulah semua kehidupannya berakhir indah. Hanya dengan lari. Iya sih, kayak apa ya, aku juga ngerasa film Forrest Gump ini banyak dimention juga sih di dalam film itu soal ketidaksengajaan dan juga takdir. Karena dua hal itu tuh sulit dibedakan di dalam film ini, Kak. Bahkan di akhir filmnya si Forrest juga nanya, itu apakah ini semuanya karena kebetulan atau seperti kata Lieutenant Dan, ada salah satu karakter di sana, Lieutenant dia di tentara dulu, sama kata ibunya, kalau misalkan ini semua karena takdir gitu. Ya mungkin itu juga sih, kayak sepanjang film ini menjelaskan bahwa apa yang memang ditakdirkan semuanya bakal terjadi. Bahkan bahkan takdir itu datang tidak seperti yang kita duga gitu. Bahkan di dalam ini Forrest aja tidak bisa menduga apa-apa gitu. Apa yang dia pikirin? Dia nggak mikir apa-apa. Dia nggak mikirin apa-apa gitu. Tapi itu semuanya terjadi aja gitu. Bahkan apa? Kayak salah satu adegan yang menurut aku tuh ini nih cara kerja manusia sih, maksudnya ada adegan dia lari, yang lari aja setelah dia patah hati. Iya. Kayak padahal dia tidak mikirin apa-apa, tidak bermaksud apa-apa, dan tidak untuk mencerahkan siapa-siapa juga. Tapi karena hal itu dia lakukan, membawa banyak orang untuk ikut lari juga sama dia. Padahal buat apa? Iya, padahal dia lari itu kayak bahkan dia ngomong sendiri dalam hati kayak, padahal aku cuma pengen lari aja gitu. Orang nggak tahu apa kalau ada orang yang pengen lari aja gitu. Tapi itu membawa ini kan, banyak orang dan ngasih pencerahan juga gitu. Kayak ada beberapa brand yang tiba-tiba jadi lahir. Gara-gara dia. Apa ya tadi? Ada stiker bumper, shit happens, sama ada baju tadi. Baju ya, smiley face. Ya. Itu lucu sih. Sama kayak cara penceritaan dia terhadap detail-detail kecil sejarah yang mungkin teman-teman tahu, kayak misalnya gerakan Elvis Presley yang ikonik, misalnya kayak mana dia nyanyi dan nari. Kalau misalkan di film ini datangnya tuh karena kaki yang terkekang tadi gitu, kakinya si Forrest Gump yang karena ternyata si Elvis Presley-nya ini pernah nginap di rumahnya dia, rumah ibunya. Jadi rumahnya ibunya ini dulu kan gede gitu lah, besar. Rumahnya besar, karena nggak ada orang yang nempatin, jadi dijadiin penginapan gitu lah. Untuk traveler gitu lah ya, mungkin pengunjung, jadi sering nginap di situ. Ya, ada Elvis Presley. Ya, banyak cerita-cerita kecil yang menarik lah. Walaupun itu tuh belum tentu benar ya. Belum tentu juga benar kayak Elvis Presley itu dapat gerakannya dari orang kayak Forrest Gump itu gitu. Jadi itu nih berarti ini soal memulai sama menurut aku juga soal takdir. Forrest Gump kurang lebih kayak nyeritain soal itu lah. Iya. Jadi kita nyampein Forrest Gump itu menceritakan tentang memulai dan juga takdir. Yang kedua ini
gimana ya cara kita bahasnya? Cara film berpikir. Jadi kayaknya kalau ini nih nyampein apakah dialogis, absurd, repetitif, tenang tapi menekan. Jadi tensi yang mau dibawa sama film ini, cara film ini nih menafsirkan dua makna tadi lah. Kalau misalnya kita ngelihatnya sudut pandang itu soal memulai atau mungkin soal takdir kita. Cara film ini mikirin atau menafsirkan soal memulai pakai lari gitu, atau mungkin cara film ini menafsirkan soal takdir dengan ketidaksengajaan itu tadi itu tuh hal yang kayak nggak mungkin lah di dunia nyata gitu. Atau mungkin sebenarnya kayaknya hal-hal yang dilakukan Forrest Gump sepanjang film besar juga kemungkinannya itu tuh terjadi sama diri kita sendiri gitu. Iya. Mungkin kayak ada satu kalimat tadi yang di film Forrest Gump kayak sebelum dia bisa mulai lari benar-benar lari kayak si Forrest bilang kayak mamaku selalu bilang kayak, keajaiban itu, mujizat itu selalu hadir tiap hari. Dan akhirnya dia merasakan itu juga saat dia benar-benar bisa lari dan akhirnya merasakan mukjizatnya sendiri. Kayak ya, banyak hal yang datang banyak hal dari yang itu. datang lah setelah itu. Ya, jadi apa ya, kayak make sense aja. Berarti Make bukan sense hal aja. yang walaupun mungkin mengenyampingkan dramatisasi cerita yang mau disampaikan ya gitu. Terlepas ini juga drama mungkin ya genrenya kayaknya drama juga sih. Tapi hal-hal yang tidak terduga gitu mungkin bisa ngebawa kita tuh kemana-mana tanpa kita sadari gitu. Ya mungkin dengan Forrest Gump yang dinilai tidak punya IQ yang tinggi, tapi itu tuh jadi keberuntungan menjadi kelebihan juga sama dia, karena dia tidak banyak mikir untuk apapun yang dia kerjain. Nggak perlu mikir. Kalau untuk dibilang dia IQ yang segitu, tapi dia apa ya? Jadi dia nggak perlu mikir kemana-mana gitu. Yang dia pikirkan cuman mamanya, letnannya, sama Jenny. Sama Jenny udah gitu aja. Dia bisa hidup untuk. Dia bisa hidup. Nggak apa ya? Dia dengan dia kayak gitu juga. Mungkin faktor didikan ibunya juga ya, mungkin yang selalu menekankan kayak kau ini sama aja sama orang, kayak nggak ada bedanya. Jadi kayak itu tuh secara nggak langsung nanam ke pola pikirnya dia. Untuk ya udah lakukan aja kayak orang biasa. Kalau aku melihat soal sudut pandang atau cara berpikir film ini menurut aku masuk akal sih. Maksudnya walaupun cara penyampaiannya itu berbeda, tapi apa yang mau disampaikannya tuh sebenarnya kena sih poinnya kalau misalnya benar-benar bisa ditangkap. Mulai dari awal adegannya sebenarnya udah nyampein soal si Forrest Gump yang dinilai untuk tidak bisa sekolah di sekolah negeri di tempat orang pada umumnya, karena dia diklaim IQ-nya di bawah rata-rata. Dia tuh harus disekolahkan di sekolah khusus gitu. Ibunya ngedengar itu nggak terima gitu, kayak ya kita tuh dilahirkan semuanya berbeda gitu, nggak ada bedanya anak aku sama orang-orang yang lain gitu. Itu tuh hal yang wajar gitu. Dan bentuk rasa kasih sayang seorang ibu ya, seorang orang tua yang mau dikasihnya ke anaknya, dia mau ngelakuin apa aja, dan apa yang dilakukan ibunya tonton sendiri. Ya menurut aku banyak hal-hal yang masuk akal sih menurut aku gitu. Sama kayak salah satu lagi yang masuk akal ya, saya itu tuh soal film nih masuk akal gitu, walaupun dengan cara penceritaan yang kayak gitu masuk akal. Ada banyak adegan sih kayak misalnya ini kayak bagaimana dua orang sahabat bisa menepati janjinya untuk sahabat yang lain gitu. Saya kayak dia dengan kolega si Boba. Ya, si Boba gitu. Walaupun dilihatkan kayak gimana interaksi dia dengan sahabatnya, bukan tipikal yang laki-laki yang brofis yang gimana kali gitu. Lebih ke mengganggu sih kalau misalkan bisa ditonton ya. Tapi menurut aku saking dekatnya mereka, udah dari camp pelatihan, mereka udah perang bersama, banyak cerita yang dibagi sama si Boba. Jadi dia bahkan nyampein mimpi dia dan setuju dan berjanji untuk ngejar mimpi itu sama-sama, walaupun salah satu di antara mereka nggak ada. Forrest Gump yang dinilai di sini tidak memiliki IQ rata-rata, tapi dia bisa
mewujudkan itu gitu. Dia membawa kebaikan-kebaikan lainnya. Dan apa? Nama itu ya bagus aja. Iya. Dia membawa kayak si orang tua Boba yang tadinya pelayan, melayani orang. Di akhir film kita ngelihat kayak akhirnya dia dilayani sama orang lain. Dengan ada nyinggung isu rasisme juga, kayak intinya orang kulit hitam melayani orang kulit putih. Iya. Juga film ini kayaknya juga nyinggung itu sih. Mungkin kayak kalau kita ngomongin soal cara berpikir film tadi, kayak mungkin film ini banyak yang pengen disampaikannya kayak nyatanya kayak orang bodoh tuh nggak dinilai berdasarkan IQ kau atau kayak bentuk kau tuh kayak mana. Pertanyaan itu kan selalu dibilang tuh, kayak, apa kau bodoh? Dia selalu bilang, kau ini gila atau bodoh? Tapi dia jawab, si Forrest selalu jawab kayak hal bodoh itu dinilai dari yang perbuatannya. Hal bodoh itu dinilai dari perbuatannya. Ya. Jadi kayak film ini selalu mau menyampaikan kayak kau tuh bodoh bukan karena IQ kau rendah atau bukan karena muka kau hitam gitu. Tapi karena perbuatan bodoh yang kau lakukan sendiri, makanya kau bisa nilai bodoh. Yang mana apa ya, di dalam film kita ngelihat dua hal itu tadi, kayak sebenarnya ironis sih, kayak orang yang dinilai bodoh dengan apa ya, dengan penilaian gimana sih, Forrest Gump itu tuh dinilai bodoh karena IQ dia rendah gitu. Yang mana kan dia dinilai tidak normal kan, tapi dia malah melakukan banyak hal-hal benar di dalam hidup dia gitu. Dia menyelamatkan letnan dia dari kematian walaupun awalnya itu jadi konflik untuk letnannya gitu. Dia menjuarai dia bisa dapat gelar kehormatan dari apa yang dia lakukan. Dia bisa jadi atlet pingpong sampai ke Cina. Tapi sisi lain ngelihat love interestnya Jenny banyak melakukan hal-hal salah. Hal-hal sebaliknya lah. Ya, hal-hal sebaliknya. Yang mana itu tuh dilakukan oleh orang yang normal lah, bisa dinilai Jenny itu normal lah gitu. Dia enggak kayak si Forrest Gump yang dinilai atau dilihat orang bodoh gitu. Enggak gitu. Tapi itu banyak hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan sama karakter Jenny di sini. Ya mungkin kita bisa nilai itu tuh hal-hal bodoh sih gitu. Itu yang kedua, cara berpikir film. Yang ketiga, konflik antara niat dan hasil. Nah, kalau ini pembahasannya tuh apa yang ingin ia capai versus apa yang sebenarnya ia tunjukkan. Oh, berarti katakanlah kalau misalkan Forrest Gump ini menceritakan soal takdir dan soal memulai hidup gitu. Realitanya dari sepanjang film 2 jam 22 menit itu gitu. Enggak ada yang bertentangan. Saya kayak katakanlah dia mau menceritakan soal takdir atau hidup, tapi output yang kita dapat kurang gitu. Enggak juga sih kayaknya pas sesuai lah ya harusnya. On target gitu. Mungkin kalau kita nonton filmnya tadi kayak apa yang mau disampaikan film sama yang ditampilkannya di film mungkin cukup rapi. Enggak bikin bingung, enggak ada yang bikin bingung sebenarnya. Justru yang bikin bingung adalah ya apa poin part di dalam film Forrest Gump yang ini maksudnya apa ya gitu. Nggak ada sih, kayak rapi ya, bagus, berurut lah berurut gitu. Semua apa ya kita bilang semiotika yang kayak yang ada kayak kenapa ada bulu burung, kenapa ada kenapa kakinya dikekang, terus kenapa doa Jenny aja tuh ada ini juga Kak, dia berharap untuk jadi seekor burung untuk bisa terbang gitu. Paling ini sih ada yang menurut aku tuh mungkin enggak penting sih sebenarnya di dalam film soal penceritaan waktu. Karena film ini kisah keseluruhan soal Forrest Gump. Di dalam film Forrest Gump itu sendiri menceritakannya di hari kayaknya 1 hari sih. Di kursi taman tempat nunggu bus gitu. Dia menceritakan keseluruhan hidup dia sampai dia nyampe di kursi itu. Tapi hari masih siang aja gitu. Kayak kalau misalnya dipikir nggak logis ya, kau bisa menceritakan kisah hidup kau dari kecil sampai menit sekarang kau lagi duduk gitu. Diceritain dalam beberapa jam tuh susah sih. Karena kan dia orang yang mendengarnya cerita Forrest Gump di dalam film itu tuh berganti-ganti gitu. Awal filmnya Forrest Gump tuh kayak lagi nunggu bus, dia mau pergi ke suatu tempat, sambil dia nunggu kebetulan ada orang lain juga yang nunggu, dan di situ tuh niatnya kayaknya mau ngajak ngobrol aja. Tapi dia malah
menceritakan seluruh kehidupan dia. Nah, agak ngotot sih, padahal orang yang pertama kali duduk tuh udah bilang Cuek dia tuh aja dia kayak nggak tertarik, tertarik. gitu. Tapi lama-lama Udah cerita aja. tetap cerita aja gitu. Dan bodo amat aja gitu, bodo amat, nggak peduli aja dia. Cerita aja, lama-lama ceritanya jadi menarik gitu. Dan orang ganti-ganti. Ada ibu-ibu yang pertama, ada bapak-bapak, terus balik nenek-nenek. Pertama ada ibu-ibu berkulit hitam Ibu-ibu yang berkulit pertama hitam. datang duduk di samping Forest. Terus ganti ibu-ibu bawa anak. Oh ya, ibu-ibu bawa anak. Terus ganti ke bapak-bapak kayak karyawan biasa duduk di samping. Terus ada nenek-nenek. Terus di sebelah ada nenek-nenek, bapak-bapaknya pergi. Terus neneknya duduk geser ke samping Forest. Bus nenek itu datang. Neneknya nggak pergi, neneknya lanjut cerita. Neneknya lanjut dengar. Neneknya lanjutin dengar. Sampai akhirnya ternyata Forrest Gump di situ tidak butuh nunggu bus. Ternyata dia bisa tinggal jalan aja ke tujuan dia. Ke tujuannya. Oke. Jadi ya itu kayaknya nggak mempengaruhi keseluruhan cerita sih sebenarnya. Nggak mempengaruhi. Cuman mungkin kayak lebih cara direkturnya untuk menyampaikan ceritanya aja sih. Dan untuk mencapai ending yang kayak tadi mungkin harus kayak gitu. Harus kayak gitu kayaknya. Ini kayaknya terkait tuh sama hal yang tadi. Eksperimen di dalam film ini. Misalnya film ini metode cara penyampaian dia terhadap cerita itu metodenya nggak biasa gitu. Atau mungkin ya flat aja gitu. Kayak boring aja. Mungkin kayak yang aku cerita, kayak ada poin, maksud aku tuh mungkin ada salah satu film juga yang aku tonton dulu. Dia membahas soal, aku menangkapnya pesan yang mau disampaikan film itu tuh soal melawan rasa takut. Nah, tapi filmnya ini sendiri menceritakan bagaimana cara kita tuh melawan rasa takut lewat tornado. Jadi film itu tornado. Itu kan caranya nggak biasa kan? Kamu mau nyeritain soal lawan rasa takut aja gitu. Apakah film Forrest Gump ini menyampaikan pesannya dengan cara yang tidak biasa, atau malah cara pendekatannya yang relate lah gitu. Mungkin sederhana mungkin. Cara Forrest Gump nih nyampaikan ceritanya bisa dibilang kayak cara bentuk yang nggak biasa, cuman simple. Cuman simple aja. Kalau kita mau bandingkan sama yang tornado tadi kayak ya bisa dibilang ekstrim kan, cara ngatasin rasa takut ekstrim kan. Tornado kan. Kau menghadapi tornado. Tornado mungkin kayak apa ya? Cara Forrest Gump menyampaikannya tadi kayak ya simple aja untuk memulai sebuah hidup atau sebuah hal. Udah mulai aja dulu gitu, dengan cara berlari kan. Berlari. Ya, dia ngasih sudut pandang lewat film itu ya dengan cara berlari itu tadi yang diwakilkan sama Forrest Gump. Nah, apa ya? Ya aku rasa juga bukan nggak ada eksperimen yang gila-gilaan juga sih. Cuma apa ya? Nggak ada sih. Normal aja. Normal aja. Simple aja. Oke. Itu sih sejauh ini pembahasan yang bisa disampaikannya. Nah, oke. Ini sesuatu yang aku pikirkan juga. Apa maksudnya yang ada di penggalan-penggalan atau mungkin kebanyakan keseluruhan dari film itu tadi. Aku tuh masih nggak ngerti kenapa. Dibilang ngerti sih, aku bisa nafsirinya. Cuma aku nggak begitu yakin dari keseluruhan film itu. Fungsi atau mungkin kenapa, apa alasan Jenny, yang mana ini teman masa kecil dia, love interest dia pada akhirnya, Forrest Gump ngelakuin semua hal baik sama dia gitu. Tapi dia selalu nolak cinta yang dia kasih, nolak cinta yang dikasih Forrest Gump gitu. Dia kayak ada rasa terganggu juga, apa karena Jenny malu sama Forrest gitu. Apa karena Jenny itu malu sama Forrest yang mungkin tidak normal pada kayak laki-laki pada umumnya, atau apa gitu, kayak dia kayak datang terus hilang gitu. Kayak apa dia ngerasa aku nggak sebaik itu. Yang aku bisa tafsirin sendiri yang lihat itu. Apa karena Jenny itu ngerasa diri dia bukan wanita yang baik untuk orang sebaik
si Forrest Gump itu. Makanya dia ninggalin terus. Tapi nggak masuk akal juga. Maksudnya kalau misalkan dia ngerasa kayak gitu, tapi dia selalu balik juga gitu. Terus pergi lagi, balik lagi gitu. Bahkan ngebuat Forrest Gump lari selama 3 tahun gitu kayak itu gak marah sih, kayak kau patah hati terus kau lari 3 tahun 3 tahun nggak berhenti gak berhenti. Nah, aku tuh sampai ngebikin laki-laki kayak gitu ya. Apa sih yang mau disampaikan lewat Jenny gitu? Apa ya, mungkin kayak mau yang aku tangkap ya secara yang bagusnya ya kan. Mungkin mau nyampein kayak kita tahu karakter Jenny itu kayak mana, dia serusak apa, sekacau apa, mentalnya sehancur apa, dan juga jadinya kayak orang-orang yang kayak Jenny, orang-orang yang udah hancur secara batin ya, orang yang udah hancur dari dalam tuh kayak selalu punya tempat untuk pulang gitu loh. Jadi mereka si Forrest adalah tempat dia pulang gitu. Jadi sekacau apapun si Jenny ini, dia pasti pulang ke Forrest. Mungkin kalau untuk alasan kenapa dia selalu nolak Forrest, nolak cintanya si Forrest. Ya mungkin itu tadi, secara mental dia udah kacau kali nih kan, kacau kali. Jadi dia kayak merasa kayak dia ini nggak pantas, gitu aja lah. Nggak pantas itulah dia untuk si Forrest. Dan akhirnya dia bisa terima kan setelah beberapa kali dia coba untuk pulang, dan akhirnya kayaknya hidupnya udah lebih baik lagi. Udah lebih baik. Akhirnya dia bisa terima cintanya Forrest. Anjay. Tapi aku selalu bingung sih, maksudnya kalau adanya cerita romansa yang kayak gitu, kayak aku bingung aja sih. Apa ya? Repot kali gitu kan. Iya. Bodoh kali. Iya. Bodoh. Bahkan aku merasa tuh, tapi kayak mana itu tuh bisa bekerja di dalam film ini ya. Bahkan untuk Forrest yang tidak berpikir sama sekali, tetap bisa ngerasain dampaknya patah hati itu juga gitu. Iya. Walaupun nggak begitu tergambar. Ya bisa dilihat lah dari semiotik film ya, tiap adegannya banyak dilihatkan shot-shot si Forrestnya sendiri di rumah kelihatan hampa gitu. Yang pada akhirnya itu tuh ngebawa dia ke lari selama 3 tahun itu tadi, walaupun itu kelihatan ya. Cuma ya mungkin karena dia beda juga ya. Dia bukan jadi orang yang menangis gara-gara itu tuh ya, mabuk-mabukan. Karena dia tidak punya pikiran gitu. Dan yang dia punya cuma lari gitu. Dia memilih untuk lari. Dia lari aja walaupun durasinya 3 tahun. Mungkin kalau kita balik lagi kayak yang ke awal tadi, ada multi tafsir tentang lari tadi. Yang satu adalah lari dari masalah, dan yang satu lagi untuk memulai. Mungkin pada saat itu dia lari dari masalah. Lari yang dia pakai di situ, ya lari yang dia lakukan adalah lari dari masalah. Sampai 3 tahun dia lari kan. Dan pada akhirnya dia berhenti kan. Karena capek. Capek boy. Kayak orang gitu juga mungkin ya. Kalau misalkan dia patah hati, terus dia kayak kabur dia, atau mungkin healing. Pada akhirnya kalau udah capek udah balik lagi. Balik lagi. Normal aja. Simple aja. Oke. Forrest Gump. Oke sih. Nice. Habis sih pembahasan kita. Jadi nah, mungkin kalau misalkan orang yang belum nonton ini, harusnya kita bilang spoiler warning ya di awal. Iya udah. Spoiler alert. Ya udah, kami kasih tahu ya. Video ini kami bakal ngebahas keseluruhan filmnya dan ngasih tahu sudut pandang kami, penilaian kami yang kami lihat gitu. Gimana Forrest Gump ini sebagai sebuah film gitu. Apakah opini kita berdasar? Tentu tidak. Ya, tapi karena kita seneng nonton film, terus kebetulan ya seneng ngebahasnya lah gitu. Sebagai penonton aja. Sebagai orang awam. Sebagai orang awam, dan kadang-kadang kita juga riset soal itu. Kita cari tahu soal sutradara-sutradaranya, bikin cerita yang tipikal gimana gitu. Ya makanya kita tuh suka bahas. Jadi daripada jadi cerita-cerita omong kosong setelah nonton, karena tahu ada duitnya di sini. Makanya kita video kan. Jadi sebelum masuk ke closing dan nyari tahu film apa yang lagi yang bakal kita bahas nanti, apakah film Forrest Gump akan menjadi film yang direkomendasikan ke orang lain? Misalnya kau ketemu siapapun lah, orang
kawan yang lain gitu, atau mungkin orang tua yang lain, atau mungkin orang random duduk di sebelah kamu, apakah kamu mau ngerekomendasiin film Forrest Gump? Iya kayaknya. Iya. Iya, bakal direkomendasikan berbarengan dengan A Man Called Otto, The Intern, terus Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. Apalagi ya film-film kayak gitu ya. Mungkin ada yang Soul, Soul. yang kayak gitu. Film-film Rekom lah ya. Ya, feels good. Padahal aku rasa sih kalau misalkan ada yang mau nontonin Forrest Gump, tantangannya ya di durasi, cara penceritanya aja. Durasi film selama 2 jam itu tuh disampaikan dengan penceritaan yang dibilang pelan, cepat juga sih. Cepat. Dia menceritakan banyak bagian hidup dia secara cepat gitu. Nanti dia mulai dari dia kecil, dia SMA, dia kuliah, dia jadi tentara, dia jadi pemain pingpong, dia jadi nelayan udang gitu. Terus tiba-tiba dia akhirnya nikah gitu. Sebenarnya itu diceritain dengan cepat, tapi tidak dengan cepat juga gitu. Iya. Kalau misalkan tertarik buat nonton ya oke lah. Heartwarming. Kalau aku ngerasa satu kata yang cocok untuk film ini heartwarming. Kalau aku feels good. Oke. Itu aja yang bisa kita bahas dari film Forrest Gump. Mungkin ada beberapa film-film lagi yang bakal kita bahas, dan bisa jadi untuk pembahasan selanjutnya bukan cuma kita berdua, mungkin ada teman-teman kita yang lain bakal sharing juga apa sudut pandang dia terhadap sebuah film yang kita tonton. Jadi konten ini bakal kita bikin setiap setelah kita nonton sebuah film. Jadi sekarang ini adalah momen benar-benar kita tuh baru selesai nonton film Forrest Gump tadi gitu. Ya, mungkin untuk beberapa video-video ke depan kita bakal kayak gitu juga. Kita tonton dulu, benar-benar masih baru, masih hangat kali di dalam kepala, baru kita bahas ke dalam video. Kurang lebih itu aja sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi film yang kayaknya oke dan seru buat dibahas, bisa komen di bawah. Apakah kita bakal tonton filmnya? Tidak tahu. Belum tentu. Oke. Assalamualaikum. Kalau jelek dimaki-maki.